Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana kemudian proses yang tadi kita jelaskan mengenai risiko dan kontrol tadi kemudian membutuhkan standar gitu ya. Nah, ini akan kita bahas melalui satu slide dan dua slide nanti untuk dibahas. Pakai ini. Nah, dalam proses kita melakukan menjalankan sebuah teknologi informasi, biasanya kita pakai siklus ya, jadi pakai atau workflow. Jadi workflow ini disebut sebagai IT governance atau tata kelola implementasi teknologi informasi. Nah, biasanya nanti dalam konteks ini sebuah proses bisnis teknologi itu akan punya yang namanya proses-proses dalam siklus ya, dalam siklus tata kelola teknologi informasi. Jadi kalau dalam konteks kita di ilmu komputer mungkin sudah pada mengetahui tentang konsep flowchart, kemudian UML dan segala macam. Nah, ini juga sebenarnya itu menjadi implementasi dari proses-proses yang didesain di situ, dan setiap proses itu sebenarnya punya mekanisme kontrol yang diterapkan pada proses bisnis ya, baik yang terotomatisasi maupun yang masih manual. Jadi kalau di mana itu di sistem informasi biasanya ada prosedur. Jadi input data harus seperti ini, yang diinput dengan item-item ini dan seterusnya. Nah, sehingga tadi kompleksitas risiko dan kontrol makin kompleks karena nanti kontrol yang dihadapi bukan hanya kontrol terhadap teknologi informasi, tetapi juga kontrol terhadap proses bisnis itu juga. Jadi hal-hal yang sifatnya bisnis, dalam artian bisnis ini tidak harus selalu jualan ya, tapi bisnis itu prosedur-prosedur kerja bawaan dari sebuah operasional organisasi tertentu. Nah, itu menjadi permasalahan juga. Jadi kemudian, dan itu berimplikasi juga pada kemunculan dari resiko-resiko teknologi informasi tadi. Nah, di samping itu tadi ya, IT General Control ya, kontrol yang diterapkan pada seluruh proses dan aktivitas IT yang terdiri dari tadi 3 kontrol tadi. Nah, tentu saja untuk mendapatkan informasi untuk melakukan audit kita butuh proses. Nah, proses audit itu gambarkan secara umum seperti ini. Nah, jadi prosesnya adalah dimulai dari seperti kita melakukan proses penelitian ya. Jadi sangat related atau sangat dekat dengan proses penelitian sebenarnya. Jadi seorang auditor wajib melakukan semua tahapan ini tanpa terkecuali. Jadi ketika proses atau tahapan ini misalnya tidak terlewati atau mungkin di skip atau dilompati, maka muncul kesalahan dari sisi standar atau prosedur, dan dengan demikian maka hasil auditnya pun juga tidak bisa digunakan atau tidak bisa diterima meskipun bagus hasilnya secara kualitas. Jadi sangat penting kita harus mengikuti prosedur ini dengan sangat baik. Nah, yang pertama adalah ini kalau dalam bahasa skripsi atau riset itu adalah kita mengkaji atau mereview, membuat latar belakang sampai kita menghasilkan studi literatur ya. Tapi dalam konteks audit disebut sebagai pengumpulan informasi dan planning sebenarnya gitu. Jadi di sini pokoknya adalah kita mengenal bisnis organisasi. Jadi kita harus sangat tahu bagaimana bisnis organisasi itu bekerja sehingga kita jadi tahu proses bisnis yang berjalan di dalam organisasi tersebut. Sedetil mungkin siapa aktornya, bagaimana proses pertama sampai proses ke M-nya begitu. Nah, tentu saja nanti proses yang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan adalah kita mengumpulkan SOP, mengumpulkan kerja, mungkin dan diperlukan kita melakukan interview kepada manajemen dan juga karyawan untuk mengetahui bagaimana bisnis organisasi itu berjalan. Dan kemudian ini juga yang harus dilakukan, yaitu kita mereview proses audit sebelumnya jika sudah pernah melakukan proses audit. Nah, jadi tidak bisa mengatakan misalnya tahun lalu mereka sudah melakukan audit, kemudian tahun ini dengan kita melakukan audit, kemudian kita menutup mata hasil sebelumnya. Nah, ini perlu dilakukan agar terjadi continuity dari sisi pengembangan teknologi informasi. Nah, sering terjadi
auditor itu melewatkan ini, jadi mau cepat gitu, akhirnya ya sudahlah kita nggak perlu review audit sebelumnya, toh nanti juga ketahuan dari hasilnya. Jadi nggak bisa begitu. Kita harus tahu apa yang mendasari perusahaan itu sampai sekarang pada posisi saat ini, misalnya semacam itu. Kenapa kok dia sudah pakai big data misalnya sekarang? Nah itu biasanya nanti bisa light atau di capture kondisionalnya itu dari review audit sebelumnya. Nah, jadi ini penting sekali. Dan ini sekaligus juga mengevaluasi apakah di audit sebelumnya terjadi sesuatu yang di luar perkiraan, bisa over expectation atau under expectation. Nah, dalam pekerjaan audit kita dibatasi juga code of ethics ya. Jadi kita hanya boleh menangani audit itu di satu organisasi atau perusahaan itu hanya di 2 tahun secara berurutan. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Nah, ini agar tidak terjadi misalnya nanti kayak kita mereview audit tahun sebelumnya yang kita lakukan, kemudian karena udah biasa ya sudah kita anggap ya sudah biasa begitu. Tapi itu jadinya tidak profesional atau tidak integrasi apa namanya integrasinya jadi dipertanyakan. Jadi kita harus punya sehingga kita tidak boleh selamanya di situ. Jadi harus pindah-pindah agar kemudian kita bisa mereview secara independen. Tapi nggak apa-apa, misalnya ini tahun kedua, tahun pertama kemarin kita kerjakan, nah kita masih oke lah, masih make sense untuk dilakukan. Nah, dan kalau memang terjadi semacam itu, maka kita harus menolak kalau misalnya meskipun perusahaan itu meminta kita untuk melakukannya lagi. Misalnya di tahun ketiga, maka kita bilang secara code of ethics kita harus postpone dulu sekitar 1 atau 2, biasanya 2 tahun, kemudian baru masuk lagi. Nah, ini menjadi penting. Kemudian yang ketiga, harus mengumpulkan informasi regulasi yang berlaku terkait dengan bisnis organisasi. Jadi kalau dia bicaranya atau bisnisnya ada di bidang finansial, maka kita harus mengumpulkan regulasi-regulasi yang berlaku yang melingkupi tentang finansial. Misalnya sekarang ada pengembangan masif di perusahaan yang sifatnya financial teknologi, maka kita harus bicara tentang financial teknologi di sini. Kemudian kita di sini juga mencoba untuk mengidentifikasi atau mengakses inherent risk yang mungkin muncul. Nah, jadi itu yang dikerjakan. Nah, inherent risk ini nanti akan terbantu identifikasinya dari review audit sebelumnya. Nah, jadi selain kita nanti menemukan sendiri. Yang tahap kedua adalah kemudian kita memahami kontrol internal. Nah, jadi pentingnya kita memahami risiko dan kontrol tadi itu adalah kita kemudian diterjemahkan dalam satu tahapan khusus ya, yaitu memahami kontrol internal. Yang kita lakukan adalah kita harus mengecek apa kontrol environment-nya, apa kontrol prosedur. Ini nanti dijelaskan khusus di standar COVID. Tapi kontrol environment itu sebenarnya jadi ini kontrol-kontrol apa yang diterapkan untuk memastikan proses bisnis suatu organisasi itu berjalan. Nah, kalau kontrol prosedur lebih ke arah kontrol apa yang diimplementasikan untuk memastikan teknologi informasi yang mendukung proses bisnis itu berjalan. Nah, kalau detection risk tadi sudah dibahas ya, kontrol risk juga sudah dibahas, dan kemudian kita menghitung total risiko. Hasil dari memahami kontrol internal ini kita jadi tahu organisasi itu risikonya itu besar apa tidak, levelnya itu big atau tidak. Jadi kita melihat faktor risiko itu tidak berdasarkan dari besarnya omset dari perusahaan, tidak, tetapi dari risiko yang muncul. Memang kadang related, semakin besar perusahaan, lingkup bisnisnya, biasanya memang risikonya makin besar juga. Tapi bisa juga sebaliknya, karena dia besar tapi sebenarnya perusahaannya masih konvensional, misalnya begitu. Nah, kemudian yang berikutnya setelah dua ini wajib ya, ini dua wajib nih. Jadi hampir semua pekerjaan audit akan melakukan ini mandatory sekali. Si mengumpulkan informasi ini jelas ini nanti menunjukkan profesionalan seorang AS auditor terhadap objek auditnya. Kalau memahami kontrol internal ini biasanya nanti untuk memperlihatkan skill set dari seorang auditor itu cukup mumpuni apa tidak. Jadi kalau ini dua hasilnya ini jelek, bisa jadi perusahaan akan mengatakan oke, kita tidak berlanjut karena tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan, semacam itu. Nah, kalau ini sudah dilakukan, maka kemudian kita melakukan yang namanya compliance test. Compliance test ini adalah suatu analisis, kemudian pengetesan apakah tadi kontrol internal informasi yang kita kumpulkan itu menunjukkan bahwa perusahaan itu sudah
mengarah pada compliance atau sesuai dengan standar yang untuk organisasinya. Maka ini nanti kita melakukan identifikasi kontrol utama yang akan diuji. Kemudian melakukan pengujian terhadap kontrol-kontrol tersebut bahwa keandalan dan kepatuhannya pada kebijakan dan prosedur organisasi itu bagus. Jadi inline lah atau comply. Nah, jadi gitu. Begitu kita nanti bentuknya skor ya. Jadi nanti bentuknya adalah skor comply gitu. Nah, ketika itu sudah dapat disimpulkan, maka kita jadi punya keyakinan bahwa perusahaan itu sudah memiliki prosedur dan kontrol yang cukup bagus untuk membantu implementasi IT yang mendukung proses bisnisnya. Sehingga ketika itu ada, maka kita punya keyakinan bahwa oke, audit ini bisa dijalankan. Berarti dia udah punya kayak pagernya, pintu dan segala macam sudah bagus. Tinggal kita akan uji apakah pintu pagar itu berkualitas dan bisa beroperasional seperti ekspektasi. Nah, tapi begini skenarionya, ketika suatu organisasi di level compliance ini kita mendapati, seorang auditor mendapati bahwa oke, ternyata tidak comply atau istilahnya, wah ini nggak rumahnya udah nggak ada pintu, nggak ada jendela, nggak ada pagarnya, maka dan itu sangat parah gitu misalnya, hampir semua standar tidak ada, maka sebenarnya auditor tidak perlu melanjutkan tesnya lagi atau pekerjaan audit dengan asumsi bahwa uang compliant test saja tidak bisa, maka sebenarnya sudah dikatakan perusahaan itu pasti punya banyak masalah. Nah, sehingga tidak perlu melakukan substantif test. Nah, semacam itu. Jadi saya pernah mendapati semacam itu. Jadi ketika kita masuk, kita mendapati ketika compliance levelnya di bawah 5, dari 10 poin dia hanya comply 2, maka sebenarnya kita sampaikan, Pak, tampaknya kita tidak perlu melakukan audit lanjutan, kita cukup sampai di sini, dan rekomendasi kita memang harus ini dibangun dari awal semua komponen auditnya. Karena nanti kalau dilanjutkan sebenarnya nanti malah membutuhkan biaya lebih besar, tapi sebenarnya ujung-ujungnya kita udah punya proof bahwa kita nggak punya pintu, nggak punya pagar, nggak punya itu jendela, sehingga ngapain kemudian harus dilakukan. Nah, itu contoh yang harus kita lakukan sebagai seorang auditor. Karena di substantif test itu tahapan untuk memverifikasi atau menguji dengan sangat serius semua kontrol itu dari sisi analisis prosedur, pengujian detail, itu menunjukkan semua perform dengan performa 100%, misalnya begitu. Nah, nanti kalau sudah substantif test, maka menyimpulkan hasil audit. Nah, ini kan seperti kalau di skripsi, kita latar belakang, studi literatur, kemudian ini kita susun metodologinya, kita mendevelop sistem dan melakukan pengujian, kemudian kita menganalisis, dan kemudian menyimpulkan. Jadi mirip dengan sebenarnya yang menarik, kalau saya pribadi, yang menarik dari proses information system audit ini, core-nya adalah riset sebenarnya. Jadi penuh dengan riset, dan tapi risetnya kemudian lebih di-enhance dengan beberapa jenis proving, proving dengan evidence, sehingga kita ada pekerjaan semacam laboratory-nya, jadi semacam itu. Nah, ini kira-kira proses yang harus kita pahami, bagaimana proses audit itu berjalan, dan secara general ya, karena nanti ada beberapa juga proses ini perlu dimodifikasi mengikuti case auditnya. Jadi kadang auditnya itu agak pertamanya normal, tapi ternyata di tengah jalan kita mengetahui, wah ini kita harus masuk ke fraud gitu ya. Jadi maka nanti substantifnya juga harus lebih agresif, bahkan kadang ditambahkan dengan subtest ya untuk fraud analysis, misalnya semacam itu. Kalau itu terkait dengan suatu pembuktian di faktor hukum, nanti kita juga tambahkan substantif test itu, kita ajak teman kita yang pakar hukum atau basically pengacara yang tahu tentang cyber law, kemudian nanti kita sampaikan buktinya, kemudian dia akan melakukan analisis. Jadi bisa di semacam itu. Tapi secara general itu proses auditnya terdiri dari mengumpulkan informasi dan melakukan planning. Di sini juga nanti jangan lupa waktu proses pengerjaan harus di set up gitu ya. Tidak boleh, kita harus precise. Kalau kita janji 3 bulan ya 3 bulan selesai. Kalau 1 bulan selesai. Kalau kita lewat ya sekali lagi profesionalitas kita itu tidak bisa dipenuhi. Kemudian memahami kontrol internal, ini tadi penjelasan tentang apa saja itu risiko, apa saja itu kontrol, itu menjadi faktor dominan yang harus kita kuasai.
karena itu nanti menunjukkan kompetensi kita. Kemudian compliance test ini melakukan identifikasi terhadap sisi kepatuhan dan kebijakan prosedur organisasi yang sesuai dengan standar yang berlaku dan regulasi yang berlaku untuk organisasi tersebut. Kemudian juga substantif test untuk menguji secara lebih detail ya tentang kualitas dari masing-masing evidence yang kita kumpulkan. Dan kemudian kita menyimpulkan hasil audit. Nah, untuk melengkapi ini semua, proses ini kita butuh setiap tahapan ini nanti kita butuh standar, guideline, dan best practice. Nah, guideline ini diperlukan sebagai guidelines ya dalam melakukan proses audit itu sendiri. Kita punya checklist kelengkapan. Jadi hati-hati setiap pekerjaan audit itu harus dilengkapi dengan nanti checklist. Jadi ada checklist tertentu yang harus kita siapkan. Dokumennya harus seperti ini, di minute semacam ini. Reporting harus terdiri dari apa? Itu rigid gitu ya. Kalau deskripsi itu ada template penulisan skripsi misalnya gitu, nanti sama. Ada literatur review, cara nulisnya gimana dan segala macam. Nah, kemudian ini kumpulan best practice dari pengelolaan teknologi informasi di dunia, jadi standarnya cukup tinggi. Kemudian menjadi alat komunikasi ya. Jadi kenapa alat komunikasi? Kalau dengan hasil audit orang kemudian bisa menerima semua, tidak lagi katanya siapa, katanya si B, si C dan seterusnya. Katanya ahli bukan begitu. Tapi kalau di auditor faktanya compliance levelnya sekian, substantif testnya menunjukkan ini, udah gitu. Itu sudah bisa diterima ya. Dan memastikan kapasitas dan kompetensi auditor dan tentu saja memastikan standar kode etik. Nah, ini menjadi sangat penting ya bagi kita untuk memahami bahwa pekerjaan seorang information system auditor itu ternyata harus sangat rigid ya, dan saya senang karena itu mempush kita untuk profesional. Nah, ini yang terpenting sebenarnya. Kemudian standar yang dipakai sebenarnya mostly ini, yaitu COBIT ya, jadi Control Objective on Information Technology tadi. Nah, COBIT ini punya fokus sebenarnya, jadi ada 3 kalau di control environment-nya COBIT. Jadi yang pertama ada IT processes, jadi COBIT itu punya standar IT proses itu seperti apa. Kemudian ada IT management proses ya, bagaimana memanage proses IT-nya, dan kemudian bagaimana mengelola IT-nya. Jadi tata IT governance itu tata kelolanya, IT management itu mengaturnya, kemudian kalau proses itu proses teknisnya seperti apa. Jadi mostly kalau kita nanti baca standar COBIT yang kebetulan juga sudah saya upload di Elok, nanti bisa dilihat, di-download, dibaca, itu cara membacanya simple. Jadi standar paling tingginya adalah tata kelola. Jadi ini standar best practice-nya kayak apa. Kemudian nanti bagaimana cara kita menuju best practice atau tata kelola tadi dengan manajemen ini. Kita harus mengadakan A, mengadakan B. Nah, untuk mengadakan A, apa yang harus dilakukan? Nah, itu ada semua. Dan tinggal kita nanti sebenarnya auditor itu menceklis apakah organisasi itu melakukan hal itu semua apa tidak. Semakin comply, semakin bagus. Semakin tidak, nah kita mengarahkan mereka untuk comply terhadap itu. Jadi, it's very simple, semacam itu. Nah, tetapi kita harus hati-hati, COBIT ini best practice ya, diterima secara internasional dan standarnya internasional. Pasti nanti ada pertanyaan, wah Pak, kalau organisasi di Indonesia terus bagaimana begitu? Apa tidak kejauhan semacam itu ya dari sisi standar? Enggak, ini malah mengajak agar organisasi-organisasi yang ada di Indonesia atau di negara-negara lain yang belum comply dengan standar internasional itu memacu kualitasnya agar mendekati ke sana. Jadi cara pandangnya jangan dibandingkan ini dari luar dan dari untuk di pasar lokal gitu ya. Tapi ini ayo go global sebenarnya semacam itu. Nah, orientasinya manajemen, jadi tidak terlalu menyasar pada aspek sangat teknis, misalnya bagaimana men-setup server itu tidak ada, tapi bagaimana orientasi manajemen pengelolaan itu terjadi. Terus kemudian ini terus berkembang, jadi COBIT itu sampai sekarang versinya berkembang terus, jadi kita harus mengejar juga updating dari sisi konten. Kemudian jadi merupakan best practice atau referensi ya, bukan obat instan langsung pakai gitu ya, menyelesaikan permasalahan organisasi, tidak bisa semacam itu. Tapi nanti kita butuh semacam itu. Nah, yang perlu diketahui, COBIT ini sebenarnya turunan atau implementasi dari standar-standar yang levelnya lebih tinggi atau lebih kencang gitu ya. Jadi ada sebenarnya standar dunia yang dipakai di United Nations dan segala macam itu, yaitu
Contohnya ya di performance itu ya kalau di bisnis ada bisnis goal standar gitu ya. Jadi kalau perusahaan perbankan atau financial itu jelas indikator KPI-nya apa, manufaktur apa, perusahaan energi apa dan seterusnya. Kemudian ada beberapa compliance terhadap standar-standar internasional. Contohnya Basel to Sarbanes-Oxley ini standar-standar dunia yang dipakai secara international base. Kemudian diturunkan, itu menjadi konsepnya ada konsep standar balance scorecard, itu kartu-kartu KPI gitu, Key Performance Indicator. Kemudian ada juga COSO. COSO itu Internal Control Standard. Nah, kemudian dua ini diturunkan jadi satu diterjemahkan dalam COVID. Nah, yang levelnya ke IT governance tadi ya, governance, manajemen dan proses. Nah, dari situ COVID juga nanti harus pertama dia memang comply tapi juga harus didukung dengan beberapa best practice standar semacam ISO. Nah, ISO ini ada di best practice standar. Dan kemudian ada prosedur atau proses yang terdiri dari banyak sekali contoh-contoh standar ya, contoh QA prosedur, security principle, mungkin information technology infrastructure library atau ATIL dan seterusnya. Nah, ini mungkin jadi peta atau puzzle map-nya kita sebagai seorang IT auditor, bahwa seorang IT information system auditor harus pegang semua kitab suci ini. Jadi gitu, agar kemudian kita memahami bahwa kita perlu tahu benar landscape standar yang harus kita kuasai itu cukup kompleks gitu ya. Nah, tapi saya di di materi kita saya akan fokus dulu di COVID, nanti yang lainnya teman-teman bisa cari di internet, bisa baca, atau nanti kalau sudah profesional bekerja bisa mengambil sertifikasi di level sertifikasi yang lain ya. Nah, yang kemudian saya ingin menunjukkan yang menarik lagi adalah gitu ya. Nah, untuk menjelaskan tadi berbagai macam standar yang muncul, sebenarnya COVID itu isinya apa? Nah, pertanyaan gitu, dan apa hubungannya dengan beberapa standar yang tadi kita sampaikan gitu ya. Nah, ini ada beberapa standar COVID yang existing tahun segini, mungkin COVID 4 dulu, tapi sekarang udah COVID 5, tapi tidak apa-apa untuk menunjukkan saja dulu. Nanti kita bahas lebih detail yang di COVID 5. Nah, jadi COVID itu terdiri dari 4 domain ya, atau empat sub pembahasan. Jadi ada plan and organize ya. Di sana itu membahas mengenai, jadi plan organizing tata kelolanya nih, tata kelola plan and organizing, acquire and implement, deliver and support, monitor dan evaluate. Jadi kalau kita lihat ini jadi siklus pengelolaan teknologi informasi. Apapun kebutuhannya, teknologi informasi itu harus melalui proses planning dan organisasi, ya. Kemudian harus acquire dan implement, dibeli, diadakan dan diimplementasikan, di-deliver dan di-support, dan kemudian terakhir dimonitor dan evaluate. Dan gitu. Nah, di dalamnya sangat banyak. Jadi ternyata kalau kita bicara plan and organize di teknologi informasi, kita membicarakannya dari harus ada definisi strategic IT plan-nya, information arsitekturnya harus ada, teknologi driven-nya ada, IT organization and relationship, manage IT investment, sampai manage quality. Ini semua ada di plan and organize. Sementara di acquire dan implement itu ada identify automated solution sampai maintain application software, install accredited system, manage change, acquire and maintain teknologi infrastruktur, sampai develop maintain IT prosedurnya sendiri. Nah, yang deliver and support lebih banyak lagi, define and manage service level sampai manage facilities. Nah, sementara yang monitor dan evaluate itu dari monitor the process sampai provide independent audit. Nah, ini proses ini harus dipenuhi semua. Kita harus ngechecklist. Nanti di dalam setiap bagian ini cukup banyak tadi parameter-parameter proses yang harus kita cek satu persatu. Jadi ada yang satu kotak ini terdiri dari 5, 10, 15 item yang harus dipenuhi. Nah, di tengahnya itu kita butuh standar tambahan untuk melengkapi, yaitu ITIL ini, misalnya semacam itu. Nah, ini menjadi penting juga bagi kita untuk istilahnya itu mengetahui bahwa kita membutuhkan fase itu, gitu ya, jadi semacam itu. Nah, kemudian itu ITIL nanti juga ITIL masih sama, nanti membutuhkan
ada standar ITIL yang lain, kemudian ini ada nanti standar tentang project management, nanti itu berhubungan dengan beberapa standar, kemudian ada ISO quality management, itu juga nanti akan berhadapan dengan beberapa standar, dilengkapi ya, didetailkan di situ. Nah, tapi ini nanti menjadi framework besar dari COVID tadi yang kemudian bisa kita pahami bahwa proses standar audit ini berflow ya, jadi semacam itu, ada flowingnya. Oke, minggu depan saya akan fokus masuk ke COVID dari awal, sehingga kita akan diskusi dalam, sehingga teman-teman memahami bagaimana cara berpikir dari COVID yang kemudian bisa digunakan sebagai kerangka berpikir kita sebagai seorang information system auditor. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan di poin ini. Selamat pagi Pak, saya mau nanya. Silahkan.